Hai teman-teman semua, ketemu lagi di program Triple C, Cerdik Cari Cuan, dan kali ini kita akan bertemu lagi untuk membahas berita-berita tentang pasar modal. Namun kali ini spesial, kita tidak membahas 5 berita pasar modal seperti biasanya, tetapi kita akan membahas kondisi indeks harga saham gabungan ataupun Bursa Efek Indonesia secara umum pasca Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Idul Fitri kepada teman-teman pemirsa di mana saja berada. Dan acara Triple C ini masih didukung oleh Javanat yang merupakan Javanat High Protein Low Cholesterol. Jadi bagi teman-teman yang ingin membutuhkan jajanan yang low kolesterol setelah Hari Raya bisa membeli Javanat. Javanat bisa didapatkan di beberapa marketplace, ada di Toko Basmala, ada di Lele Market, Enak Eco, dan di Sini Kids Peace. Nah, tamu kita kali ini adalah beliau dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Noval Adib. Mas Noval, apa kabar Mas? Ya, baik, alhamdulillah Mas Sidik. Ya. Mas, ini biasanya kan memang kita membahas 5 berita pasar modal, tetapi kali ini kita tidak membahas pertama, karena hari ini saat kita tapping merupakan hari pertama perdagangan. Betul, pasca libur cukup panjang ya bursa kita. Dan yang kedua, kondisi bursa efek di mana-mana sedang turun ya, sebagai efek dari perang tarif yang dikumandangkan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Nah, Mas, ternyata kalau kita lihat hari ini sejak pembukaan bursa kita juga sudah trading health karena tadi turun baru menit pertama, menit kedua saja sudah turun 9%, sehingga otoritas bursa tadi menghentikan perdagangan selama 30 menit. Nah, angka ini sebetulnya sudah banyak diduga oleh berbagai kalangan sejak beberapa hari yang lalu. Bahkan kemarin kan sempat trending tuh di pencarian Google itu IHSG turun 11%. Nah, saya ingin minta komentarnya dulu Mas untuk hari ini. Jadi apa pendapat Mas untuk hari ini, walaupun semuanya sudah memprediksi ya? Betul. Sudah diprediksi akan turun gitu loh. Ya, baik, terima kasih Mas Sidik ya. Ya, jadi memang kita memulai trading di Bursa Efek Indonesia ini dengan situasi yang tidak mengenakan ya, dan tapi ini memang terjadi di mana-mana. Artinya bahwa kalau dari sisi resiko ini termasuk resiko sistematis. Ya, jadi dalam dunia investasi itu kan dikenal ada 2 resiko ya kan, ada resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Nah, kalau resiko tidak sistematis itu resiko yang masih bisa dihindari. Gitu. Nah, kalau resiko sistematis itu yang resiko yang tidak bisa dihindari. Nah, salah satunya ya yang sekarang ini, artinya memang resiko yang pasti kena kepada semua, begitu ya. Contohnya sekarang ini ketika Trump begitu ya kan mengumumkan pengenaan tarif yang kenaikan yang cukup signifikan kepada hampir semua negara, ya, sehingga ya mau nggak mau kita juga ikut kena, lah itulah maka disebut sebagai resiko sistematis. Nah, jadi begitu. Nah, tinggal bagaimana daya tahan dari masing-masing bursa efek di masing-masing negara. Jadi begitu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya kita itu diuntungkan dengan ketika hal ini terjadi di awal itu ya. Awal Donald Trump itu memberikan pengumuman, kita masih libur ya. Jadi kita atau investor di Indonesia itu cuma jadi pengamat saja itu. Jadi bagaimana kondisi di luar begitu. Jadi ya. Ketika Amerika turun, Korea turun, Jepang turun, Hong Kong semua turun. Nah, gitu ya kita juga bisa menduga ya kita akan turun lah. Ya, kita akan turun tapi belum turun. Ya, cuman seberapa turunnya kan itu, ya kan. Nah, cuman di sisi lain kan investor juga jadi lebih siap-siap di Indonesia itu kan, sehingga seperti kita lihat tadi yang memang di awal kita langsung turun dalam ya, 9% ya, sehingga dihentikan selama 30 menit begitu ya kan. Tapi kemudian kan terus naik. Itu artinya kan kita memberikan atau investor memberikan perlawanan yang cukup signifikan begitu ya. Jadi kenaikan 2% dalam waktu
kurang dari 1 jam begitu, sehingga jam 10 itu sudah naik ke 7%-an begitu ya kan, sempat ke 6, sekian persen. Itu juga menunjukkan perlawanan kita yang cukup cukup bagus sebetulnya begitu. Ya. Oke. Kalau ini kan tadi menarik ya Mas, jadi semua tergantung dari kekuatan bursa masing-masing negara. Kalau Mas Noval melihat bursa kita itu bagaimana pertahanan ataupun fundamental bursa kita saat ini? Baik. Penurunan kita yang bisa dikatakan tidak terlalu dalam ya kan. Jadi di hari pertama aja kita sudah bertahan di 7% ya kan. Itu kalau dikatakan pertahanan kita cukup baik, yaitu sebetulnya ya masih bisa diperdebatkan ya kan. Tapi yang jelas bahwa sebelum Donald Trump itu menyampaikan kebijakannya, ya bursa kita juga sudah turun dalam begitu. Dan sempat trading halt juga. Trading halt juga pernah 1 kali. Iya. Nah itu kan. Jadi tahun ini sudah 2 kali. Iya. Jadi ibaratnya kondisi kita itu sudah di dasar gitu, sehingga ketika ada berita yang negatif ya kita turun, tapi ya karena sudah agak di dasar, jadi turunnya juga sudah nggak begitu dalam lagi sudah. Nah tertolong oleh itu sebetulnya. Ya kan? Jadi gitu. Walaupun tidak ada pengumuman Trump, sebetulnya kita juga sudah turun ya. Sudah turun dalam bahkan sempat trading halt yang Anda katakan tadi kan, jadi begitu. Dari yang dulu 7.000 sempat ke 6.000 gitu kan. Mana kalau nggak salah pernah ke 5.000 berapa gitu, 900 ya. Sempat menyentuh ya. Sekarang kita sudah kembali ke 6.000 tadi, 6.000 700. Ya, kita tadi sempat naik ya. 6.013 sekarang ya. Ya, sekitar itulah. Sedang ke 6.000 lah ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Noval. Tahan dulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita mengenai kondisi IHSG kita masih akan berlanjut. Jangan kemana-mana, masih tetap di Triple C, Cerdik Cari Cuan. Masih di Triple C, Cerdik Cari Cuan, dan acara ini masih didukung oleh Javanat yang merupakan jajanan low kolesterol, snack low kolesterol. Nah, dan saya masih bersama Mas Noval Adib, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Mas, ini tadi kan kita sudah spill sedikit ya apa yang terjadi hari ini dan kira-kiranya ke depan. Nah, kalau dilihat kira-kira kita turun masih sampai berapa hari kita masih diperkirakan akan turun? Ya, jadi yang jelas mungkin ya sekarang kan hari Selasa ya kita sampai hari Jumat lah begitu ya. Tapi kalau melihat hari pertama saja ini kita sudah tidak bisa bertahan di angka 7%-an ya. Saya yakin ya hari-hari berikutnya ya. Kalau turun lebih dalam saya yakin ya tidak ya, tapi mungkin malah minusnya yang lebih sedikit, jadi begitu. Mungkin minus 5 atau 3 gitu 4, 3 begitu ya. Perkirakan seperti itu. Iya, begitu. Ya. Nah, artinya kepanikan itu tidak begitu terjadi ya? Iya, ya karena itu panik selling ya. Iya, paniknya itu ketika tertolong ketika kita liburan begitu ya kan. Jadi di sini kan juga panik, tapi kan kita panik kan sedang tidak bisa ngapa-ngapain karena libur kan. Nah, jadi di situ sehingga kita ketika hari ini dibuka, nah itu investor kita tuh sudah mempersiapkan diri untuk membuat keputusan yang menurut analisis mereka tuh sudah lebih bagus lah begitu. Ya. Nah itu menolong sekali itu libur beberapa hari kemarin itu. Nah untuk investor asing sendiri, karena kan waktu trading halt, waktu pertengahan puasa kemarin itu kan juga karena investor asing banyak melepas sahamnya. Gitu. Nah, untuk yang sekarang
kalau menurut analisa Mas Noval, ini kira-kira apakah asing itu masih akan melakukan penjualan hingga akhir pekan ini atau sama, jadi dia ada jual tapi dia juga ada masuk gitu loh, karena biasanya seperti itu. Kemarin itu waktu pertengahan puasa kan seperti itu, jadi dia jual, tapi beberapa hari kemudian dia banyak masuk. Gitu betul, dia masuk ke. Saya kira akan seperti itu polanya, ya kan. Jadi di samping mungkin ada yang melepas juga akan ada yang masuk karena kan sudah banyak barang murah kan. Nah itu akan banyak yang masuk lagi dan saya yakin yang masuk akan lebih besar daripada yang melepas, sehingga saya optimis ya ke depan itu juga itu akan lebih menaikkan lagi IHSG, artinya minusnya akan jadi lebih kecil lagi karena investor yang dulu keluar itu akan kembali lagi masuk ke emerging market ya, salah satunya ya di Indonesia itu begitu. Nah kebijakan Trump ini untuk tarif ini itu kan tidak semua sektor akan terdampak. Ya, pasti akan ada terdampak. Kalau kita baca-baca berita, beberapa komoditi ekspor yang ke Amerika itu yang akan terdampak. Misalnya tekstil, alas kaki, terus kemudian CPO gitu ya, CPO, terus kemudian ada otomotif, baja gitu, kita baca. Nah, kira-kira kalau kita lihat di bursa kita itu sektor apa saja yang kira-kira akan terdampak dari kebijakan? Jadi pertama-tama yang perlu saya jelaskan adalah bahwa share ekspor ke Amerika di kita itu perbandingan antara ekspor dengan GDP kita itu sebenarnya kan cuma 2%. Jadi tidak terlalu besar sebenarnya. Betul, artinya dari total produksi aktivitas ekonomi di negara kita itu yang diekspor ke Amerika itu hanya 2%, ya kan. Ya selebihnya ke negara-negara lain dan untuk konsumsi di dalam negeri sendiri. Jadi begitu, ya kan. Nah, sehingga ya kalau dari total ya mungkin ya tidak begitu itu ya berdampak. Tapi memang kebanyakan itu juga sektor yang padat karya seperti yang saya sampaikan tadi, kayak produk tekstil, ya kan, alas kaki, ya kan. Tapi itu pun sebetulnya ya kan, sebelum Trump mengumumkan pengumumannya ini, sebetulnya kan di sektor itu pun juga sudah banyak yang sudah lesu. Ya, bahkan beberapa banyak tutup itu kan, tutup. Kayak Sritek itu kan hari pertama puasa. Iya betul ya, Bata, Nike itu juga sudah lama juga tutup itu. Artinya dari situ ya sebetulnya kita itu ya kalau dampak langsungnya itu ya tidak begitu terasa sebetulnya berpengaruh ya. Nah, tidak langsungnya itu mungkin yang itu yang harus kita antisipasi, ya kan. Sebagaimana kemarin yang PM Singapura yang viral videonya itu kan, ya kan. Ya, ke Singapura kan juga sebenarnya kan kecil, cuma berapa persen, 10% kalau nggak salah kan. Tapi tetap mereka waspadai dampak tidak langsungnya itu ketika negara lain melakukan hal yang sama. Nah itu. Nah, kita harus antisipasinya juga ke situ. Jadi begitu, dampak tidak langsungnya yang memang bersifat jangka panjang ya, sehingga kita bisa sedikit lebih leluasa untuk membuat persiapan. Jadi begitu, dampak tidak langsungnya itu. Kalau langsungnya saya kira ya hari ini itu sudah bisa dijadikan patokan lah ya, bahwa ya besok-besok paling juga segitu aja penurunannya. Ya paling tidak sektor-sektor yang sekiranya terdampak itu perbankan gitu ya. Iya, perbankan. Memang setiap krisis itu sektor yang kena hantam pertama kali itu perbankan. Perbankan ya. Begitu ada recovery, nah yang pulih pertama kali pun juga perbankan. Perbankan juga sama, iya. Jadi kita lihat hari ini kan hampir semua saham big banks itu turun ya. Dalam. BCA turun, BRI turun, Mandiri turun gitu ya. Dan itu kira-kira yang turun. Oke. Nah, kalau selain perbankan itu juga emiten-emiten yang berkaitan dengan CPO atau sawit kelihatannya juga terdampak juga ya. Nah, CPO ya memang CPO ini ke depan kan juga akan jadi primadona kan seiring dengan makin maraknya mobil listrik ya. Nah itu juga CPO juga semakin relevan begitu ya kan ya. Tapi memang mungkin jangka pendeknya mungkin terdampak, tapi jangka panjangnya saya kira akan tetap itulah, kalau CPO tetap cerah itu. Dan sebetulnya ya penurunan hari ini yang begitu dalam di perbankan itu
jadi kesempatan untuk nyerok sebenarnya kalau istilahnya, masuk ya. untuk masuk. Kalau kita lihat rata-rata perbankan kita itu kan sudah selesai laporan kuartal 4-nya ya, Betul. atau laporan tahunannya ya. Kalau kita lihat dari Big Bank ditambah bank-bank swasta, semua masih membukukan kinerja menguntungkan. Betul, gitu. ya. Dan masih membagikan dividen besar kepada para investornya. Oke, Mas ditahan dulu. Kalau tadi kita sudah bahas emiten-emiten terdampak secara negatif, nanti kita akan melihat emiten-emiten yang berpeluang. Karena pasti kan ada yang terdampak, ada juga yang tidak terdampak. Jangan kemana-mana, pemirsa BTV, masih tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Kembali lagi di Triple C, cerdik cari cuan, dan hari ini saya masih bersama dengan Mas Noval Adib. Kita masih membahas mengenai pergerakan bursa saham kita, terutama pasca keputusan Presiden Amerika Donald Trump untuk menaikkan tarif. Nah, Mas Noval, tadi kan kita sudah membahas sektor-sektor yang kelihatannya terdampak ataupun terimbas ya. Nah, sebetulnya selain itu kan juga ada sektor-sektor yang memiliki peluang gitu loh. Jadi masih berpeluang ataupun masih bisa bersinar, terutama di paling tidak paruh tahun pertama lah, semester pertama tahun ini ya. Karena bursa kita ini kan baru berjalan 4 bulan ya untuk di tahun 2025. Walaupun memang kita merasakan memang tahun 2025 ini sejak awal tahun kelihatannya dramanya terlalu banyak ya. terlalu banyak kejadian lah ya, yang kadang ada yang predictable dan ada unpredictable gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan tadi Mas Noval sudah menyampaikan, jadi ada yang sistemik, ada yang tidak sistemik gitu ya. Nah, ini kan termasuk yang sistemik ya. Betul ya. Sistemik gitu. Semua sudah bisa memprediksi keputusan Trump karena memang dari kampanye itu sudah disampaikan bahwa dia akan begini, akan menaikkan tarif, bla 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 bla. Yang tidak diprediksi kan ternyata itu tidak hanya ke negara yang menjadi lawannya, tapi sekutunya juga dia kasih. Sekutunya dia kasih juga gitu ya. Jadi semula orang kan kalau dia menaikkan ke Cina, orang sudah memperkirakan karena waktu menjadi presiden periode pertama itu juga sama. Itu kan juga sama kan gitu loh. Yang tidak diperkirakan itu adalah itu diberlakukan kepada semuanya. Misalnya kalau di Asia itu ya Singapura gitu kan ya. Singapura kan sekutu terdekatnya. Australia itu juga dia kasih gitu loh semuanya. Nah, kira-kira kemudian emiten apa yang kemudian akan bersinar gitu loh dari kebijakan ini? Iya, kalau terdampak secara langsung untuk yang terdampak positif itu saya kira juga itu ya masih perlu dicari itu emitennya itu ya. Cuman kalau yang tidak langsung kita kan sekarang sudah bergabung dengan BRICS gitu ya kan. Nah itu dengan adanya kebijakan Donald Trump ini kan diharapkan para negara-negara anggota BRICS bisa lebih bersatu begitu kan, lebih kompak dalam menghadapi kebijakan ini. Nah, ini juga jadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasarnya itu untuk menjual produknya ke negara-negara BRICS lah ya. Iya, begitu. Jadi misalnya kalau ke Brasil itu kan berarti ke Amerika Latin ya. Brasil, terus kalau India itu berarti ke Asia Tengah. Terus ke Tiongkok, itu bisa diperkuat ke Rusia gitu kan juga. Ke Rusia, kelihatannya kan kita punya potensi ya. Terbukti dulu kan waktu Bu Mega waktu beli Sukhoi kan dia imbal dagang dengan komoditas. Gitu kan.
dengan komoditas pertanian kita kan, gitu ya, sawit dan sebagainya gitu. Berarti kan di sana barang itu laku gitu kan. Berarti kan laku gitu loh. Berarti ini kan juga potensi sawit, kita itu kan untuk memperbesar pangsa pasar di sesama negara BRICS gitu ya. Kalau Cina sama India kan batu bara. Ya betul, betul. Terus kalau kayak yang lain mungkin ya produk konsumsi kayak mie instan kita itu kan juga sangat laku di luar negeri. Gitu. Terutama di Afrika. Gitu. Di Afrika itu Timur produk Indofood juga laku, di Timur Tengah juga laku keras. Gitu ya. Betul. Jadi ya itulah kita mungkin terdampak positifnya ketika kita bisa menjalin kerjasama dengan sesama anggota BRICS yang tidak tergantung pada dolar. Jadi begitu. Nah di situ kita jadi punya peluang untuk itu. Jadi termasuk begitu. Ini juga mungkin pasar ASEAN ya, karena kalau kita lihat kan kemarin ketua ASEAN kan sekarang Malaysia, dia kemudian Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kan juga sudah bertemu dengan Prabowo Prabowo yang ke Malaysia kemudian membahas itu gitu. Kelihatannya ASEAN ini juga pangsa pasar yang selama ini dirasakan masih kurang solid lah ya. Harapannya bisa semakin solid untuk memperkuat pasar di Asia Tenggara ini. Iya betul. Dan kalau untuk ASEAN ya kan, khususnya Malaysia mungkin kita bisa lebih memaksimalkan pasar tenaga kerjanya gitu kan. Karena kan belakangan ini kan TKI dari Indonesia kan menurun di Malaysia kan. Nah itu bisa kita optimalkan lagi itu. Karena bagaimanapun kontribusi dari TKI itu juga besar sekali itu untuk pengiriman remitansi devisa ke keluarga mereka di kampung itu. Jadi begitu. Nah, sekarang kan ada isu di Malaysia itu kebanyakan pekerja dari Bangladesh dan itu secara culture mereka itu sangat berbeda. Sehingga mereka itu lebih senang kalau mempekerjakan orang Indonesia. Jadi begitu. Termasuk Arab Saudi ini kan juga moratorium. Nah, itu kan sudah dibuka kan. Nah, itu kan jadi peluang itu sebetulnya. Iya. Jadi kalau di total tuh total remitansi pengiriman devisa oleh TKI kita dari seluruh dunia itu nomor 2 setelah cukai rokok. Jadi 100 triliun lebih per tahunnya itu. Kan besar sekali. Dan itu bisa menggerakkan ekonomi lokal yang itu berimbas pada emiten-emiten yang ada di bursa. Kan, misalnya. Misalnya mereka lebih banyak ditransaksikan ke sektor konsumsi. Tentu saja produk-produk seperti Mayora, Indofood gitu ya. Sektor consumer good itu jadi Putrajaya, susu gitu ya. Dan juga misalnya kayak Ramayana, Indomaret, Alfamidi banyak juga lah, insyaallah, akan terimbas juga ya, akan terimbas. Karena memang di sektor-sektor itu banyak dibelanjakan. Gitu ya. Di situ Indonesia punya power sebenarnya dari segi tenaga kerja itu ya. Meskipun tenaga kerja mungkin menengah ke bawah, tapi sumbangsinya kalau di total itu banyak sekali. Terakhir Mas, apa yang bisa disarankan untuk para investor, terutama investor pemula ya? Karena saya yakin investor pemula mungkin bagi dia yang bergabung di bursa tahun 2025 ini baru bergabung, kan dia ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena kalau dulu bergabungnya pas COVID, melihatnya bursa itu naik, terus cari cuan itu kan gampang banget kayak waktu COVID ya. Sekarang aja baru 4 bulan sudah trading health-nya sudah 2 kali gitu ya. 2 kali. Apa yang bisa disarankan untuk mereka? Ya, saran bagi saya ya untuk yang pemula terutama ya. Tidak usah terlalu panik selling lah ya kan untuk berita ini, karena ini saya yakin ini ya keterkejutannya itu ya sesaat saja lah. Setelah itu pasar akan menyesuaikan diri dan akan terjadi keseimbangan secara alami yang baru begitu. Dan yang penting teman-teman pemula ini harus mau belajar. Harus terus belajar fundamental dan membaca laporan keuangan dari emiten ya. Jadi kalau memang yakin dengan laporan keuangannya, melihat fundamentalnya bagus, tidak usah terlalu takut ketika bursa kita turun. Terutama apalagi kalau sentimennya bukan sentimen yang terkait dengan fundamental. Kan dari eksternal saja nih. Baik. Terima kasih Mas Noval atas waktunya. Sama-sama. Dan teman-teman, program Tripersi akan tayang lagi pada minggu depan, dan kita minggu depan akan mulai membahas lagi 5 berita pasar modal. Dan terima kasih Mas Noval atas pencerahannya pada hari ini, dan mudah-mudahan bursa kita akan kembali pulih seiring dengan berbagai katalis positif dan juga
literasi, literasi yang cukup yang dimiliki oleh para investor. Terima kasih untuk Javanat yang sudah mendukung program ini, dan jangan lupa saksikan program Triple C setiap hari Minggu pukul 1 tayang di YouTube UPTV Brawijaya. Jangan lupa tetap like, komen, dan share agar channel kami semakin berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Triple C, cerdik cari cuan.